Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan belajar kembali di Room Webex dengan materi hukum gaya lusak. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan konsep mol. Jadi materi kita agak banyak dan semuanya hitungan. Jadi makanya Ibu usahakan kita bisa latihan tatap muka seperti ini. Nanti bisa nanya. Ibu sorot dulu. Namanya ini kelasnya gabungannya 10 MIPA 1, 2, 3, 4. Bentar Ibu sorot dulu absennya agar terekam daftar nama. Oke, ada 53 peserta. Kalau ada yang baru masuk, mestinya lapor. Oke. Baik, hari ini kita belajar hukum gaya lusak terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar hukum dasar kimia yang lain, yaitu masih ingat apa saja yang sudah? Hukum Dalton, Bu. Hukum Dalton, apalagi? Hukum Frost. Terus? Lavoisier, Bu. Hukum Lavoisier. Sudah berapa? Ada 3 ya. Jadi ada hukum Lavoisier, hukum Frost, hukum Dalton. Ini hukum gaya lusak, dan nanti bisa hukum gaya lusak bisa gabung sama Avogadro ya. Nah, setelah itu kita masuk konsep mol. Jadi hukum dasar ini untuk perhitungan di konsep mol. Jadi masih ada, ini baru dasarnya. Sedangkan perhitungannya nanti itu di konsep mol, stoikiometri. Oke, hari ini kita akan lanjut dengan hukum gaya lusak. Sederhana. Jadi yang perlu kalian ketahui, konsep dasarnya di hukum gaya lusak ini adalah bahwa volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan-bilangan bulat dan sederhana. Jadi pada hukum gaya lusak ini kita bermain dengan gas. Selain gas tidak memakai hukum gaya lusak. Jadi hukum gaya lusak tidak berlaku pada zat selain gas. Jadi misalnya ada persamaan reaksi seperti ini. Kita lihat ada fase G semua, maka itu berlaku hukum gaya lusak. Jika salah satu dari senyawa atau zat yang ada di persamaan reaksi ini ada fase yang bukan gas, misalnya cair, padat, maupun campuran aqueous, maka hukum gaya lusak tidak berlaku untuk reaksi ini. Ya, jadi hukum gaya lusak hanya berlaku pada reaksi gas. Nah, di sini kalau kita lihat pada hukum ini, semua hukum itu ya, bunyi hukum itu tidak perlu dihafal, tetapi kalian harus pahami dan ingat. Karena bunyi hukum itu merupakan rumus. Jadi kalau kita mau menulis rumus, maka kita ingat, oh ternyata hukum ini berhubungan dengan rumus ini. Jadi tidak dihafal hukumnya ya. Nah, di sini kita lihat volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil. Berarti volume gas yang bereaksi itu sebelah kiri panah. Dan volume gas hasil berarti setelah panah. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, suhu dan tekanan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Oke, kita ambil satu contoh persamaan reaksi, yaitu pembentukan uap air. Bukan air ya, uap air. Kalau air itu L. Maka kalau ada di sini L, tidak bisa menggunakan hukum gaya lusak. Kita pakai hukum yang lain. Tapi kalau semuanya gas, maka bisa pakai hukum gaya lusak. Uap air itu adalah gas G ya. Terbentuk dari molekul hidrogen dan oksigen.
Sini ada persamaan reaksi 2, ini 1, ini 2. Nah, koefisiennya kalian sudah tahu, sudah paham bagaimana bisa memperoleh angka 2, ini 1 dan 2. Sudah paham di pelajaran di materi persamaan reaksi. Nah, ini sudah ada persamaan reaksi lengkap. Kita lihat, dari persamaan ini kita dapat membuat pernyataan bahwa perbandingan volume pada persamaan ini adalah 2:1:2. Kenapa? Karena di sini koefisiennya adalah 2. 2 itu punya H2 banding 1:2. Ingat, pada saat kita menulis perbandingan, kita harus tahu urutannya. Jangan sembarangan. Jangan terbalik-balik. Jadi kalau ini persamaan seperti ini, berarti perbandingannya ini. Ini berarti perbandingan pembentukan uap air. Nah, jadi untuk pembentukan uap air ternyata koefisien H2 hidrogen itu 2, koefisien oksigen 1, koefisien uap air 2, maka volumenya juga 2:1:2. Artinya, jika kita melihat persamaan ini, kita bisa ngitung volume. Kalau ini 2, ini 1, ini 2. Berarti kalau ini 4, ini 2, ini 4. Ya, itu namanya perbandingan. Yang bisa berubah adalah volume, koefisien seperti ini. Oke. Kita lihat contoh yang lain, yaitu pembentukan gas amonia. Amonia itu NH3. Terbentuk dari gas hidrogen dan nitrogen. 3H2 plus N2 dan menghasilkan 2NH3. Nah, perbandingannya, volumenya 3:1:2. Artinya, ini koefisiennya sama ya, karena berdasarkan koefisiennya 3, 1, 2. Artinya, kalau hidrogennya 6 liter, maka nitrogennya 3 liter, amoniaknya juga 3:1:2, berarti kalau ini 6 liter, maka nitrogennya berapa? 3:1:2. 2. Berarti kalau ini 6 liter, maka N2-nya 2 liter. Betul? Ini? 6. 6. 4. 4. Ya. Nanti kita akan coba hitung ya. Kemudian ini contoh aja. Kita lanjut dulu contoh yang lain. Pembentukan gas hidrogen klorida. Hidrogen klorida atau HCl yang biasa kita lihat di lab itu bentuknya liquid. Nah, jadi kalau pembentukannya gasnya seperti ini. Jadi ini gasnya bukan liquidnya ya. H2 plus Cl2 menghasilkan 2HCl. Berarti koefisiennya 1:1:2. Maka volume juga 1:1:2. Bagaimana perbandingan ini, paham? Jadi, paham ya? Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita bisa buat ya. Bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien gas. Nah, ini jadi rumus nanti. Dan akan bisa banyak rumus seperti ini. Ini kita bisa buat rumus sendiri. Jadi tidak perlu dihafal rumusnya. Kita coba ya. Nah, ini sudah ada nih. Perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan koefisien gas. Atau kita bisa tulis seperti ini. Perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien gas. Karena sama nih kan. 3:1:2. Tapi diurut ya. 3:1:2. Senyawanya harus urut. Tidak boleh dibalik-balik. Nah, dari rumus tadi, perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan koefisiennya, maka dapatlah rumus
volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. Kita lihat kenapa bisa seperti itu. Ini rumusnya bisa buat sendiri ya. Bisa jadi berapa rumus nih, kita coba. Nah, itu kita langsung aja ini. Kita lihat ini aja contohnya. Pada suhu dan tekanan yang sama, 5 liter gas hidrogen direaksikan ya dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Tentukan volume gas oksigen dan uap air tersebut. Nah, cara mengerjakannya adalah kita lihat. Intinya apa soal ini? Pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, karena persama reaksi itu pasti suhu dan tekanan yang sama. 5 liter gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen. Inti soalnya di sini. Hidrogen direaksikan dengan oksigen, hasilnya uap air. Maka kita harus buat persamaan reaksinya. Harus bisa menuliskan persamaan reaksi. Gas hidrogen itu berarti H2. Tulis dulu H2, tak usah pikirkan koefisiennya. H2. Kenapa H2? Karena molekul hidrogen tidak sendirian pasti. Kalau disebut atom hidrogen maka H. Tapi kalau disebut gas hidrogen itu diatomik, jadi H2. H2, H2-nya kecil ya, Ibu. Ini Ibu tulisnya sama karena buru-buru. H2 direaksikan dengan oksigen. Oksigen tulisannya O2, bukan O ya. Menghasilkan berarti kita kasih panah. H2O, uap air. H2O. Nah, tulis H2O. Semuanya gas, maka kita kasih kodenya G, G, G. Seperti itu. Nah, kemudian kita setarakan. Kita sudah belajar menyetarakan, jadi kalian akan tahu kenapa bisa 2, ini 1, ini 2. Sudah kita pelajari ya kemarin ya. Oke. Nah, setelah dapat persamaan reaksi yang sudah setara, jadi harus setara, maka kita bisa menghitung. Pertanyaannya balik lagi ke sini. Apa yang ditanyakan? Tentukan volume gas oksigen dan uap air tersebut. Volume gas oksigen. Kita lihat persamaan reaksi. Mana oksigen? Di sini oksigen. Nah, rumusnya volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui. Yang diketahui itu datanya yang diketahui di soal kali volume gas yang diketahui. Kita lihat. Yang diketahui di sini apa? Ibu buat lagi dulu. Kita tulis di bawahnya. Oke. Kita lihat. Oke. Yang diketahui pada suhu yang dan tekanan yang sama, 5 liter gas hidrogen. Berarti yang diketahui adalah hidrogen. Kita tulis di sini hidrogen. Boleh kita coret-coret di kertas. Hidrogen 5. Nah, gitu. Kemudian yang ditanya adalah air dan oksigen. Nah, ini yang ditanya. Oke. Nah, jadi kalian kalau menghitung lebih mudah seperti ini ya. Kemudian oke, ini kemudian ya. Kurang ini. Oke. So. Ini bergeser ya. Oke, bentar. Oke, jadi kita lihat. Yang ditanya adalah O2.
Caranya, perhatikan ya yang Ibu sorot ya. Ini O2 yang ditanya, maka kita buat koefisien O2 ditulis di sini. Ini volume O2, maka ini koefisien O2. Kemudian dibagi koefisien yang diketahui zatnya. Karena yang diketahui adalah H2, ini ada datanya 5, maka koefisiennya koefisien H2. Tidak boleh koefisien H2O, karena H2O datanya belum diketahui. Jadi ulangi, yang ditanya volume O2, maka tulis koefisien O2 di atas, dibagi koefisien yang diketahui adalah H2, berarti koefisien H2 di bawah, dikali volume yang diketahui, yaitu volume H2 tadi. Maka masuklah di sini koefisien O2 itu 1, dibagi koefisien H2 itu di sini 2, dikali volume H2, yaitu di sini 5. Nah, maka kita tinggal hitung, dapatnya 2,5 liter. Selanjutnya, volume H2O, berarti yang ini. Volume H2O, kemudian yang ditanya adalah volume H2O, maka koefisien H2O di atas dibagi koefisien H2, karena H2 yang diketahui, kali volume H2. Sama dengan 2 per, ini kurang ya, Ctrl C, V. Koefisien H2 berapa? Bu. 2. 2, Bu. 2, oke. Nah, 2 per 2 kali 5 sama dengan 5 liter. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Bu. Ya, silakan yang mau tanya. Itu yang reaksinya jadi 2H2 tuh gimana, Bu? Yang reaksinya jadi 2H2. Kan tadi awalnya kita balik soal. Soalnya pada suhu dan tekanan yang sama, 5 liter gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen. Berarti kan kita tulis H2. H2 itu kan hidrogen ya. Tidak boleh tulis H. Oh iya. Ya. Balik lagi ya. Tambah O2. Kemudian mana? Uap air rumusnya H2O. Nah, seperti itu kan awalnya. Kemudian ini harus setara. Nah, kalian kan sudah belajar menyetarakan. Harus sama kiri kanan. Ini jumlah atom kiri sama dengan atom kanan. Setelah setara baru seperti ini. Oh, berarti harus disetarakan dulu. Harus. Ya? Karena kita perlu koefisien. Kalau perlu koefisien harus setara. Ini koefisiennya. Ya. Oh. Bisa ya sampai di sini. Ada yang mau tanya lagi? Bu. Ya. Jadi misalnya kalau si reaksinya tuh Bu, ya. Soalnya kayak ada 3 gitu Bu. Terus di sampingnya juga bisa ada, di kanannya itu juga bisa banyak gitu Bu. Oh ya sama. Oh, gimana, Bu? Sama aja. Misalnya ditambah lagi. Kalau sudah setara, yang penting prinsipnya sudah setara, maka bisa dihitung. Makanya jadi bisa banyak rumus. Ini kan rumus volume O2, volume H2O. Kalau ada tambah lagi, apa lagi, sama. Caranya sama. Jadi kan kita diwajibkan kayak diharuskan gitu Bu, bikin reaksinya. Sedangkan kalau kita cuma tahu si unsurnya tuh Bu, nah itu bikin reaksinya gimana Bu? Ya, kan kita sudah bahas kalau kalimatnya direaksikan berarti tambah, bentar ya. Kita sudah tahu, pernah belajar di persama reaksi. Jadi kalimat yang seperti ini direaksikan berarti plus. Dengan oksigen berarti plus oksigen. Menghasilkan uap air. Biasanya kan menghasilkan uap air dan karbon dioksida misalnya. Jadi plus CO2. Ya seperti itu aja buatnya. Kecuali kalian tidak tahu namanya rumus kimianya apa.
Nah, ini yang biasanya bermasalah. Misalnya hidrogen, kamu tulis H, jadi salah. Oksigen hanya tulis O, salah. Jadi koefisiennya pasti salah. Jadi kalau koefisien salah, salah semua. Jadi memang harus paham menuliskan persamaan reaksi. Persamaan reaksinya tidak yang berat-berat untuk yang ini. Masih, Bu. Ya, jadi syaratnya harus menuliskan persamaan reaksi. Setelah itu disetarakan. Nah, supaya tidak bingung ngitungnya, buat seperti ini. Di bawahnya ini. Mana data yang diketahui? Seperti matematika, diketahui apa? Kamu buat aja di sini, diketahui O2. Bahkan nulisnya bisa nggak seperti ini. Kita coba ya. Ibu buatkan cara praktis. Oke. Ini Ibu copy dulu. Ada cara yang lebih praktis. Ini sepernya nggak ikut ke copy, nggak apa-apa. Kita buang yang ini ya. Oke. Syaratnya tapi ini kita beri jarak. Oke. Nah, ini kita buatkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita tulis di bawahnya aja. Kita lihat ya. Ini 5. Yang ditanya O2. Caranya gini. Coba lihat ya. Aduh, itu Vira ngapain juga chat Ibu di sini nih. Ibu matikan dulu ya telegramnya. Ntar ya. Kok jadi ini? Oke, kita lanjut. Nah, yang ditanya O2, perhatikan semua ya, ikuti. Karena yang ditanya O2, maka kita tulis koefisien O2. O2 itu 1 per koefisien yang ada datanya adalah 5. Ini hidrogen. Berarti 2. Terus dikali volumenya 5. Nah, sama dengan 2,5 liter. Oke. Nah, ini karena ini tulisnya liter ya, biar nggak bingung ini apa. Nah, yang bawah ini juga sama. Ini akan lebih mudah ya. Yang ditanya H2O, maka tulis koefisiennya. Berapa koefisien H2O? 2. 2. Yang diketahui koefisiennya 2. 2. Dikali 5. 5. Jadi sama dengan 5 liter. 5 liter. Ya. Sulit nggak? Enggak, Bu. Nah, yang sulit itu pertama menuliskan bersama reaksi dan kemudian menyetarakan. Yang lainnya. Nah, jadi lebih mudah mana? Pakai cara seperti ini atau yang ini? Yang kedua? Kedua. Yang kedua lebih Yang kedua, mudah. Bu. Oke. Kedua. Sekarang Bu. ya, sekarang dicoba ini. Nah, coba sekalian buat di kertas, nanti tayangkan di room ya. Silakan. Wah, hujan. Ya, Ibu ndak hujan sini. Dia sudah join, Bun, dia.
Ada yang nama dia? Ibu. Ada yang sudah ya? Ini soalnya sudah salin. Soalnya udah disalin ya. Coba. Kalau sudah, Ibu ganti sharingnya. Rizkia. Ya. Ibu, coba dibetulkan. Ibu nggak bisa lihat kayaknya tuh. Devi, Bu. Benar ke Bu? Belum. Ibu nggak jelas. Coba. Coba. Tadi siapa tadi? Andini nggak jelas juga. Coba Rizkia yang deketin. Bentar Bu. Dapat berapa itu? 22,5 sama 7,5. Harus jelas ya, Ibu lupa tadi soalnya. Ya. Yang 22,5 apa? Ya, ini Rizkia ya. Oke. Ya, yang lain? Benar ke Bu? Betul. Yang lain mana? Makasih Bu. Ya. Seperti ini, Kak, Bu. Mana Nabila? Ini, Bu, hasilnya yang di bawah. Ini, Bu, hasilnya. Iya. Oke, Dila itu ya. Nabila, kok nggak jelas gambarnya Nabila? Betul, Kak, Bu. Dila udah, Nabila nggak jelas Ibu lihat. Nggak jelas gini, Bu. Maksudnya, iya. Bu, hasilnya, Bu. Ya Devi, oke. Nggak apa-apa ditayangkan aja semua, kan ini kan terekam sama Ibu. Jadi terekam di layar. Bu? Diliatin aja, ditampilkan aja. Nanti kan Ibu bisa buka layarnya lagi, rekamannya. Dia terlihat punya siapa aja. Boleh keluar ke Bu? Jangan, kenapa mau keluar? Mau keluar kemana? Udah selesai. Hah? Keluar apa maksudnya? Keluar dari room? Jangan keluar dari dulu, kan belum selesai. View, mana ya? Bentar Bu, nyari Bu. Ya. Bu Fioni, Bu. Ya. Bu Devi, Bu. Orin, Bu. Devi. Ya. Bu Bentar. Devi, Bu. Bu Devi, Bu.
Bu. Cepat urai. Videonya sudah boleh dimatikan, Kak, Bu. Iya, kalau sudah terekam, nggak apa-apa. Jelas nggak, Bu Nabila nih, Bu? Ya, Saya udah, Bu. oke. Betul nggak, Bu? Udah. Bu Firda, Bu, udah. Bu Devi, Bu. Orin udah, Bu. Oke, ya. Dila udah, Bu. Bu Devi, Nabila Bu. Reski udah, Bu. Bu Devi, Bu. Eh, ya. Vivi, Bu. Andini, Dila, Bu Emily. Emily, Orin, Baca Bu. Reza, Nabila, Bu Devi, Bu. Mega, Najwa tuh kabur. Bu. Yoji, Bu. Najwa Aura agak kabur. Bu Devi, Yodi, Bu. kamu liatin apa? Nabila, Bu. Bu saya, Bu. Bu Devi, Betul lah, Bu. Bu. Ryan. 2,5. Ya, Putri gelap. Sally, Dian, Bu. Nabil, Devi, Bu. Orien, Bu. Devi, Devi, Bu. ya, Fionis, Ini, Bu. Prasatria. Agak kabur ya Fioni ya? Ya, Bu. Yodi, ke. Emily, Bu Devi, Bu. Firda, Bu. Devi Ramadhania udah. Devi, Bu. Ya. Ali Anelita, Bu. Akbar, Iya, Bu. Satria, ya. Nazwa Nabila udah, Bu. Nazwa Nabila, Bu. Bu. Irfan, Bu, Irfan. Anelita udah. Diantri udah, udah. Anelita udah. Devi Bu, udah, Agung, Bu. Bu. Rizky, Orien udah. Devi udah ke, Bu. Devi udah. Dian udah ke, Bu. Dian. Sally, udah. Irfan, Rizky, Alpin, Bu. Nabila Reski udah, Kak. Lucius nggak jelas. Bu Agung, Bu Agung. Najwa, Bu. Najwa. Agung, Bu Firda udah belum, Bu? Bu Dinda, Firda. Bu. Bu Dwi, Bu. Mana Bukan Dwi? Meda belum, Bu. Dwi mana Dwi? Bu Seli, Bu. Fadila, Bu. Aryo, Bu. Ya. Rifki, Bu. Dinda, Bu. Rifki, ya. Oke. Alpin, Bu. Alvin, Christine, Fadila, Akbar, Albert, Alpin, Bu. Satria, Bu. Satria mana? Nazwa Nabila, Bu. Bu. Nazar Nabila. Udah. Nazwa Nabila. Nazwa Nabila. Ya, Bu. Kap, Daniel. ya. Bu. Satria, Udah. Bu. Raffi, udah. Rangga, udah. Satria Rangga. Soraya, Bu. Seli. Alpin. Ya, Bu. Alright. Rik Nabil, oke. Udah, yang penting sudah masuk ya rekamannya ya. Oke. Soraya, Bu. Siapa? Soraya. Soraya. Mana? Alpin, Bu. MIPA 2, Bu. Soraya, ya. Syarifah Uswatun, Bu. Alvin udah. 10 MIPA 1, Bu. Intan, Bu. Dian, Bu. Intan sudah tadi Ibu bilang. Dian Triadinda, Bu. Rifki ya. Dian Triadinda, Bu. Uswatun ya. Fadila Dian Triadinda, udah. Bu. Dian Aura.
Lucius, Bu. Aulia Saya udah. Diantri Adinda, Bu. Diantri udah. Istiaza. Lucius, Bu. Lucius, jauh bener gambarmu tuh. Dwi Indah ya. Seli, Nabila Rizky. Udah gak, Bu? Ya. Bu, Alvin, Bu. Lucius agak maju kan? Ibu. Alvin ya. Rizky udah belum, Bu? Rizky udah. Tadi yang sudah dibacakan. Abi udah belum? Abi. Emily udah. Lucius udah. Ahmad Adinda, Rafi udah. Dinda udah. Ramadhani. Dila udah kan, Bu? Jasmine ya. Firda. Ya. Raffi ya. Sudah semua kah? Udah, Bu. Oke, Udah, Bu. sekarang kita lihat ini ya. Kalau sudah, nanti akan Ibu share soal di Google Class, kalian kerjakan. Mau pakai Google Class atau pakai kuis? Google Class. Google Class ya. Google Kuis satu, kuis. Kuis, Bu. Ya, oke. Google Class, Bu. Google Class, Bu. Ya, oke. Nanti Ibu akan buat soal di Google Class ya. Yang kuis nanti di ada juga nanti yang remedial. Yang kemarin belum selesai. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tambah sedikit materinya. Ini supaya nanti bisa lanjut besok ya. Besok masuk lagi. Ini berhubungan dengan konsep mall. Tadi sudah bisa Ibu lihat, kita lanjut konsep mall. Konsep mall itu apa? Ini bisa dibaca sendiri. Yang pasti konsep mall itu merupakan satuan. Seperti lusin. Kalau lusin itu isinya 12 ya. Ada lusin, ada kodi. Itu namanya satuan. Mol ini khusus untuk satuan zat dalam kimia. MOL ya. Bukan mal ya, bukan MALL ya. Mol. Kemudian mol ini dapat ditulis dalam rumus seperti ini. Simbolnya N kecil. Kemudian mol itu sama dengan massa atom dibagi massa atom relatif. Atau mol sama dengan massa molekul dibagi massa molekul relatif. Jadi ini berlaku untuk dua macam. Kalau zatnya itu berupa atom, maka dibagi AR. Massa atom bagi AR. Kalau zatnya berupa molekul itu gabungan beberapa atom, maka dibagi dengan MR. Apa itu AR MR? Kalian sudah belajar AR itu massa atom relatif, ada di tabel periodik. Dan di soal akan diberitahu, jadi tidak perlu dihafal. Itu AR ya. Misalnya kita analogikan dengan sepeda. Sepeda itu terdiri dari 2 buah roda. Nah, jadi masing-masing itu disebut AR yang satu. Misalnya rodanya massanya 1. Nah, kemudian kalau ada 2 roda berarti 2 kali 1. Yang disebut AR adalah 1 roda. Kalau MR gabungan. Misalnya berat roda, 2 roda ditambah berat stang, ditambah berat sadel dan sebagainya. Itu disebut MR. Berarti total dari semua berat dalam satu molekul. Oke. Contohnya ya. Contohnya itu nanti kita langsung praktek aja. Nah, ini yang kedua, Ibu akan sampaikan apa hubungannya dengan jumlah partikel. 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 2 partikel. 10 pangkat 2, 3 ya. Berarti 6 tambah 0,2, 000 sebanyak 23 buah. Itu maksudnya. Partikel. Kenapa disebut partikel? Partikel ini boleh berupa atom, boleh berupa molekul. Nah,
tetapan 6,02 ini disebut tetapan Avogadro atau bilangan Avogadro. Kemudian ini rumusnya. N sama dengan jumlah partikel. Jumlah partikel itu bisa molekul, bisa atom. Sama dengan mol. Jadi ada dua simbol. N besar, N kecil. Hati-hati menulisnya. N besar itu jumlah partikel, N kecil jumlah mol. Jadi jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu adalah 6,02. Atau kita bisa tulis rumusnya N sama dengan, jadi kita bisa tulis begini. Nah, kita bisa tulis N sama dengan N kecil kali L. L itu adalah bilangan Avogadro. Nah, gitu ya. Jadi bilangan Avogadro-nya dihafal ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kita coba contoh soal. Tadi kan kita udah buat ini rumus N besar. Nah, ini kita boleh ganti ya. Oke, Ibu. Sorry. Ibu mau agak cepat karena waktu kita Webex ini 40 menit. Kalau selewat 40 menit kita akan terlempar. Jadi kalau tiba terlempar, dimaklumi ya. Harus masuk lagi. N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, gitu. Ini 23 S. Salah. Font. Oke. Nah. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau menghitung mol, berarti N kecil, maka tinggal dibalik. Bagaimana kalau menghitung N yang ditanya? Kalau yang ditanya N. N dibagi L dibagi 6,02. N yang mana? 3 dibagi N besar. N besar. N besar dibagi L ya. Bilangan Avogadro. Oke. Nah, ini jumlah mol N sama dengan, jadi N sama dengan jumlah partikel dibagi L. Jadi tadi ini kita, oh ya ini beda simbol ya, kita ganti aja sih. Ini boleh diganti dengan ini. Jadi kalau rumus itu ada yang simbolnya pakai N besar, tapi di buku kalian sepertinya pakai L. Jadi bukan L, maksudnya ini ya, jumlah partikel. Jadi tidak ditulis N besarnya. Boleh. Ini diganti, ini N tadi ya. Nah, berarti N sama dengan N besar tadi dibagi L. Ini, geser ya. Oke, maka jumlah partikel sama dengan dibalik N kali L. Sama aja ya, dibolak-balik rumusnya. Kita ambil contoh. Contoh soal, reaksi pembakaran sempurna ini menghasilkan gas CO2. Jika dalam suatu hari sebuah bus rata-rata melepaskan 1 mol CO2 dalam emisi gas buangnya, berapa jumlah atom dari CO2 yang dilepaskan bus selama seminggu? Ini yang sehari-hari nih. Gimana cara ngitungnya? Jadi ini kita hitung sederhana aja, nggak usah pakai rumus ya. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2. Dalam sehari, sebuah bus rata-rata melepaskan 1 mol CO2. Berarti kan CO2. Dalam satu hari, sebuah bus rata-rata melepaskan 1 mol CO2. 1 mol CO2. Berapa jumlah atom dari CO2 yang dilepaskan bus tersebut selama 1 minggu? Nah, ini dalam sehari nih. Kalau seminggu berapa? Dalam 2000. Bagaimana? Dalam satu hari. Yang ditanya adalah jumlah atom. Ibu tanya, CO2 itu atom atau molekul? Atom. Molekul, Bu. Ada yang bilang atom, ada yang molekul. Molekul apa atom? Molekul. Ah, molekul.
Kalau atom itu yang mana? C. C. Atom. Iya. Beda ya? Jadi kalau atom itu C. Jadi berarti dalam satu molekul. Molekul kan tadi namanya CO2 terdapat berapa atom C? Berapa atom C-nya? 1. 1 atom C dan 2 atom. 2 atom O. Oh. Ya. Kan seperti itu. Berarti jumlah atomnya berapa? 3. Ya. Sama dengan 3 atom. 3 atom itu campuran dari C dan O ya. Oh. Sekarang dalam 1 hari. Sekarang pertanyaannya dalam 1 minggu. Berapa mol? 21. 21. Kenapa 21? Apanya yang 21 itu? Itu jumlah atom, Bu. Oh, jumlah atom. Kalau jumlah molekulnya berapa? Jumlah molnya? 7 Bu. 7, Bu. 7. 7 ya. 7 mol 7. 7 CO2. Oke. Berarti jumlah atomnya 2. 1. 21. Dari mana ngitungnya? 7 kali 3 Bu. 3 kali 7. 7 kali 3. 7 kali 3 sama dengan 21 atom. Oke. Gimana ini? Bingung enggak? Ada yang mau tanya? Itu baru atomnya. Sekarang pertanyaannya belum selesai tuh, belum selesai sama terjawab. Ini 1 hari 1 mol CO2. Ini dapat 3 atom. Kemudian jumlah molekul CO2 itu apakah dihitung 7 kali 3 saja? Coba kembali ke rumus yang atas. Tadi sini. Yang ini. Coba dipikirkan. Dalam 1 minggu 7 mol. Dalam 1 molekul 3 atom. Jumlah molekul CO2. Nah, kita lihat jumlah molekulnya ada berapa? Ini kan mol, bukan molekul ya. 1 molekul CO2 terdapat 3 atom. 1 molnya berapa? Ini kan 6,2. ini sebentar. Nah, ini. Dalam 1 minggu sama dengan 7 mol. Ini aja nih. 1 mol berapa? Ingat, kembali ke sini. 6,02 kali 10 pangkat 2. Ya, berarti dia apa kan? 7. Ayo, Ibu buat sini lagi nih di atasnya. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, dalam 1 hari 1 mol. Ini sebutnya atom. Atau partikel. Selesai nanti di sini ya.
Ya, tidak apa-apa lah ya. Partikel. Dalam satu hari 1 mol CO2. Nah, dalam satu minggu kan 7 mol CO2. Berarti 7 mol CO2 itu berapa molekul? Berapa partikel? 7 kali 7 kali 6 6,02 kali 10 pangkat 23 23. kali Coba dihitungkan. 6,02 kali 10. Coba ada yang bisa ngitungkan, Ibu. 42,14 kali 10 23. Oke. Berapa? 14. 42,14 kali 10 pangkat 23 42,14 kali 10 pangkat 23. kali 10 pangkat 23. Oh ya, ini di copy aja ya. Oke, itu apa satuannya? Molekul atau atom? Partikel ini bisa berupa molekul, bisa berupa atom. Sekarang konteksnya, kalau di sini CO2 ini molekul, maka ini harusnya hasilnya molekul. Kalau ini Ibu tulis C, maka ini harus hasilnya atom. Nah, sekarang itu CO2 atom apa molekul? Molekul. Ini Ibu matikan dulu. Oke. Molekul. Nah, ini bergeser ya. Berarti dalam dapat berapa atom? Coba ada yang bisa dipikirkan? Satu minggu 7 mol berarti 42,14 molekul. Satu molekul terdapat 3 atom. Ini berapa molekul? Ini tidak usah dibuat lah nih biar nggak bingung. Satu molekul, ini jawabnya. Satu molekul 3 atom. Ini berapa molekul? Ini 7. Ini berapa molekul nih? 7. Yang ini berapa molekul? 7. Ini yang Ibu 7. blok ini. Bukan 7, itu mol. Mol dengan molekul beda ya. Mol itu satuan, molekul itu wujud atau bentuk dari zat. Ini yang Ibu blok ini angkanya berapa? 42,42. 42, sekian molekul. Satu molekul ada 3 atom. Berarti dalam 42 sekian molekul terdapat berapa atom? Gimana ngitungnya? 126 molekul. Dari mana itu? 42 kali 3. 42, 14 kali 3. ya ini kita kalikan dengan 3. Aduh, enak ini. 126,42 kali 3 sama dengan 100 126 126,42 kali 10 42 pangkat 23. kali 10
pangkat. Pangkat 23. 23. Betul Pangkat itu. 23. 126,42. Ya, oke. Kalau ini kita jadikan, nah ini kan kalau angkanya kebesaran, banyak nih. Kalau kita jadikan, nggak usah seratusan, pakai angka kecil aja. Sama dengan berapa? Kalau 1,26 kali 10 berapa? Kalau ini jadi 1,26, ini kan 126. Kalau 1,26 jadi 10 pangkat berapa? 6. Ya, 10-nya pangkat berapa kalau 25. 25. 25. Ada yang bingung eksponen ini? Ayo. Aduh, salah dah. Ada yang bingung nggak? Dapat dari mana ini? Jadi pelajari baik-baik ya. Jadi bedakan molekul atom. 1 mol sekian partikel. Partikel itu berarti bisa atom, bisa molekul. Karena kita membicarakan CO2, itu ada molekul, maka 1 mol CO2 itu sama dengan 6,02 molekul. Jadi ini 1 mol CO2 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. 1 minggu 7 mol. Berarti ini Ibu bisa buat ini sama dengan, nah ini pindahin aja. Nih. Apa satuannya? Molekul. Nah. Dalam 1 molekul terdapat 3 atom. Berarti dalam 42, sekian molekul, jadi dikalikan dalam tiap senyawa. Dalam berapa atom yang ada dalam senyawa. Nah itu yang harus kalian bedakan betul-betul. Gimana ini, ada yang mau tanya atau masih bingung? Harus dicoba sendiri ya. Kita coba nanti ini. Ini coba. Ada yang bisa bantu Ibu hitung. Berapa jumlah mol natrium? Berapa jumlah mol amonia? Apa bedanya natrium dengan amonia? Dalam hal Amonia Natrium ke atom yang mana yang atom? natrium. Natrium. Berarti simbolnya? Simbol natrium apa? Na. Na. Sudah ada di sini. Amonia? Tiga. Amoniak termasuk molekul atau atom? Molekul. Molekul. Nah, Molekul. jadi kalian harus hitung ini. Oke, coba hitung sekarang.
Apa berarti? Sudah? Sudah, dia mau tayangkan, boleh ya. Ibu cek. Seperti ini Kak Bu. Iya, bentar. Ini Ibu stop dulu ya sharing ininya. Oke, ini siapa nih? Nabila. Nabila Rizky Bu, MIPA 4. Oh ya. Berapa itu jawabnya? 1 mol sama 0,5 mol Bu. Oke, yang lain. Sudah bisa saya tutup Kak Bu. Aduh. Yang 1 mol itu punya siapa? Satu mol itu tadi punya siapa? Yang mana Bu? Yang ini kah? Iya, 1 mol disebutkan itu molnya siapa gitu, yang 1 mol. Coba Ibu sharing lagi soalnya ya. Nah, natrium. Berapa jumlah mol natrium yang terdapat dalam 6,202? Berapa tadi jawabannya? 1 mol untuk natrium. Oh ya, oke. Terus? Yang 0,5 molnya amoniak. Amoniak. Ibu gini ke Bu. Bu, Orin sudah. Bu, Oke. Devi Saya, udah. Sebentar. Bu, Devi udah. Ibu coba. Itu semuanya 1 mol dan 0,5. 0,5 amoniak. 0,5 mol. Oke. Yang lain semua sama? Iya, Bu. Ada yang beda? Coba lihat. Ada yang beda nggak? Kalau Ibu ganti ya. Ibu kontrol C. Oke. Ini Ibu ganti dengan 4. Kemudian ini. Itu kalian buat di catatan kalian ya, biar punya catatan. Nanti kapan-kapan kalian masuk kelas atau kelas 3 ini dipakai. Gimana? Berarti urutan 1, 2, 3, 4. Oh. Sudah? Kalau sudah serentak tayang ya. Bentar, Bu. Udah, Bu. Devi, Bu. Oke, bentar Ibu stop dulu. Ya.
Ditayangkan biar terekam semua, Bu. Ini Bu. Ini salah. Coba jangan gelap ya. Lihat pencahayaannya. Kan Bu. Ian. Kayak ada bunyi tikus ya. Bu Devi udah ke Bu. Iya, tampang aja nggak apa-apa. Nanti Bu bisa periksa nanti terakhir. Oh, yang keempat belum. Berapa angkanya? 10 mol. 1 mol, 5 50 mol. 10 Ini mol Kak, Bu. 50 mol. Natrium berapa mol? Natrium 10 mol. 10. 10 mol, Bu. Amoniak 50 50 mol. Oke. Wait. Bisa semua. Ada yang nggak bisa? Yang belum paham? Bu. Ada yang mau tanya? Enggak, Bu. Oke, Bu sharing screen lagi sebentar. Ya, biar nanti tinggal kalian buka di buku ya. Ini sedikit. Ini adalah massa molar zat. Tadi kita hubungannya dengan partikel, jadi mol itu berhubungan dengan partikel. Sekarang hubungannya dengan molar. Molar itu singkatan dari mol per liter. Jadi kalau disebut mol, berarti kalian tahu tadi 1 mol zat. Kalau molar, mol per liter. Atau mol per zat. Mol zat dalam massa dalam gram ya. Nah, coba lihat di sini. Maaf, bukan massa, bukan mol per liter, tapi mol dihitung dalam gram per mol. Mol dalam 1 gramnya ya. Coba, massa molar zat adalah massa 1 mol zat dalam satuan gram per mol. Massa molar. Jadi kita membicarakan massa zat. Ini ada simbol, mungkin ini simbol nggak usah dihafal karena bisa diganti simbolnya. Yang penting kalian tahu ini massa molar itu rumusnya adalah massa zat dibagi jumlah mol. Atau kalau kita balik, massa zat sama dengan kita buat simbol yang lain. Nah, biar gampang, massa zat sama dengan apa nih? Kita buat rumus sendiri. Yang M kecil nih. M kecil kan yang ini. Berarti massa molar kali mol atau N kali mol. Nah gitu. Bukan N kali MR, massa molar. N ini yang ini. Kalau kita tanya, kita cari yang ini yang atas. Massa zat. Jadi massa zat sama dengan massa molar atau MR, kita boleh singkat. Ini buat tambahkan aja. Massa zat sama dengan, di rumus itu MA. Kemudian ini sama juga dengan MR. Nah, itu ya. Kita langsung aja kita coba. Nah, aluminium sering digunakan untuk membuat perabot rumah. Aluminium itu lambangnya Al ya.
Tentukan massa molar aluminium jika diketahui AR sama dengan 27. AR tadi adalah massa molar atau massa molekul relatif. Kita balik ke sini tadi sebentar. Tadi Ibu udah dikasih rumus di atas. Jadi ada AR, ada MR. AR itu satu atom. Kalau satu atom digabung dengan atom yang lain, maka namanya MR. Nah, itu. Ya. Jadi MR itu berat satu molekul. Berat tanpa gravitasi ya. Jadi massa katanya. Sedangkan AR itu satu atom. Misalnya kalau CO2, maka beratnya itu adalah menghitung massa atau berat dari atom CO2, berarti kita hitung berat C ditambah berat 2 buah atom O. Nah, itu namanya MR. Kalau total berat, misalnya sepeda, berat sepeda itu disebut MR. Tapi kalau atomnya misalnya kita analogikan dengan berat roda, satu buah roda, satu ditambah roda lain, ada berat setang, berat pedal dan sebagainya, itu perbagian adalah disebut sama analoginya dengan atom. Nah, seperti itu. Kita coba kembali lagi yang tadi nih supaya nggak bingung ya. Tentukan massa molar aluminium jika diketahui AR. Kalau ditanya massa molar berarti tentukan beratnya. Nah, beratnya. Gimana cara ngitungnya? Kita coba sini ya, untuk yang nomor 1. Aluminium berarti kita tulis massa molarnya, massa aluminium sama dengan aluminium sudah digunakan. Tentukan massa molar aluminium jika itu AR-nya 27. AR 27. Berarti bagaimana ngumpul massanya? Ngitungnya? Massa molar itu adalah massa 1 mol. Berarti karena disebut massa molar itu adalah massa 1 mol. Maka 1 mol dikali AR-nya. AR. Berarti sama dengan 1 kali 27. Sama dengan berapa? 27 gram. Nah, itu. Ini ya. Kemudian berikutnya. Contoh yang kedua, asam sulfat. Asam sulfat itu atom atau molekul? Molekul. Rumusnya H2SO4. Ya. Asam sulfat digunakan secara luas dalam industri seperti industri pupuk, deterjen dan sebagainya. Tentukan massa molar, berarti massa 1 mol H2SO4. Atau kita tulis massa H2SO4 sama dengan berapa? Kita lihat rumusnya tadi apa? Kita lihat contoh 1 mol. Kita tulis 1 mol kali. Ibu tanya, H2SO4 molekul atau atom? Ulangi. Molekul. Maka kita menggunakan MR. H2SO4. Nah, beda ya. Kalau yang ini 1 mol kali AR. Kalau yang ini MR karena berbeda. Yang satunya molekul, satunya atom. Berarti ini jawabannya 1 kali. Berapa MR H2SO4? Oke, gimana cara ngitungnya? Perhatikan semua ya. Kalau salah menghitung MR, maka akan salah. Cara menghitung MR. Perhatikan, lihat di sini. MR H2SO4 sama dengan 2 buah. 2 dikali ARH.
tambah S-nya ada berapa? 1 kali ARS. Tambah O-nya ada berapa? 4. 4 kali ARO. Sama dengan 2 kali ARH berapa? 1. Tambah 1 kali S 32. 32. Tambah 4 kali 16. 4 kali 16. Berapa? Coba hitung. 98, Bu. 9. 98. 98. Nah, inilah MR-H2SO4. Ya. Sekarang kita hitung masanya. Kan ditanya masa, ini belum selesai. Ini masih sambungannya. Seperti rumus yang tadi. Berarti masanya 1 mol dikali 98. ya, masa H2SO4 sama dengan 1 mol dikali 98 sama dengan satuannya apa? Gram. Gram. Jadi kalau molar itu satuannya, ini kalau kalian tahu, ini satuannya gram per mol. Artinya setiap 1 mol 98 gram. Makanya ini kita sama 98 ini. Kalau 2 mol 98. 2 mol berapa? 96. Ya, 2 dikali 68. 98. Jadi 100 berapa? 196. Ya. Paham ya? Jadi bedakan pertama yang kalian harus paham nih. Pertama ini atom atau molekul, bedakan. Kalau lihat soal. Ini atom, berarti pakai AR. Ini molekul, berarti pakai MR. Itu aja bedanya. Ini apa ini? Kok hilang ya? 1 mol 1 kali. Ya, ini dibuang dulu nih. 98 ya. Oke. Nah, kita lihat contoh ini. Ini sama, nanti kalian coba. Berapa gram massa zat berikut? Ya. Bisa bedakan ya. Seng itu seng itu atom atau molekul? Seng? Atom. Karena dia logam tunggal. Jadi kita nulisnya 4 mol Zn. Kalau emas, logam atau molekul atau atom? Atom. Jadi 5 mol AU. Gula, molekul atau atom? Molekul. Garam dapur? Molekul. Oke. Jadi Ibu minta kalian coba hitung. Nanti Ibu kasih tahu di Telegram. Ini fotonya dikirim di mana ya? Ada yang mau tanya sampai di sini? Bu, Ya. yang massa Al kan sama dengan 1 mol dikali ARAL kan, Bu? Iya. 1 mol tuh, Bu, itu pasti 1 mol ke, Bu? Kan yang ditanyakan adalah massa molar. Nah, betul. Yang tanya tadi siapa namanya? Nabila Rizky, Bu. Nabila Rizky. Banyak. Bagus di pertanyaannya. Kalau disebutkan massa aluminium, pasti ada berapa molnya. Nah, di sini molar itu berarti 1 mol. Jadi kalau disebutkan molar, otomatis massa untuk 1 mol. Ya. Nah, kalau tidak disebutkan, nah seperti ini, berapa gram massa zat berikutnya? Disebutkan 4 mol seng. Jadi kalau 1 molar
Jadi berapa gram massa, kalau ditanya 1 mol, berapa gram massa zat berikut ini? Paling ditanyanya massa molar seng, bukan 4 mol. Kalau 4 mol berarti massa 4 mol. Kalau 1 mol itu bisa diganti dengan massa molar. Bagus ya Nabila pertanyaannya supaya nanti kalian paham apa maksudnya. Ini kan pertanyaan dasar ini, semuanya yang ditanya 1. Nah yang ini latihan sudah bukan 1 mol lagi nih. Ini berapa gram dari mol. Ibu minta dibaca, ini dicoba. Kemudian ada soal di buku apapun, apalagi yang buku yang kita biasa pakai di sekolah itu silahkan dikerjakan. Nanti ibu buatkan tempat atau link penugasannya, pengiriman tugasnya. Apakah di Google atau langsung di Google Class atau pakai link Google Form. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kita besok hadir lagi ya, kita akan bahas baru massa, belum volume ya. Nah, masih banyak sekali materi kita. Ibu mohon nanti hadir. Gimana, ada yang bertanya? Ibu mau cek yang hadir ya, sebentar jangan keluar dulu. 60 ya, ibu set lagi ya, tadi kan 58, ibu set biar namanya ke absen. Ya, oke. Sebentar, ibu lagi set absennya. Oke, jadi ada 60 yang join dari 4 kelas. Waduh, dikit sekali yang datang, harusnya 120-an. Oke, sampai di sini kita belajar. Ibu harap di rumah dicoba kembali. Kemudian soal-soal yang ada baik di Google ataupun yang di buku itu dikerjakan. Jadi materi kita ada 2. Hukum Gay-Lussac termasuk Avogadro ya tadi ya, sudah termasuk Avogadro itu di konsep molnya. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan beristirahat, jangan ada yang Udah pulang keluar nih? rumah. Ya, boleh. Kau pulang kemana? Emang kamu di mana? Boleh keluar, bukan pulang. Kamu kan nggak kemana-mana. Silakan ditutup Terima Webex-nya. kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih, Bu. Dan